Alkitab membuktikan Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Video ini saya buat secara mendadak dikarenakan dua hal. Hal pertama adalah dikarenakan demikian banyaknya kaum muslim yang hanya bermodalkan copas dan sudah salah mengartikan ayat-ayat Alkitab. Sedangkan hal kedua adalah sehubungan dengan video yang berjudul Kurios, Tuhan atau Tuhan yang baru saja ditayangkan. Kita mungkin sudah mendengar bagaimana kaum muslim mencoba mengkopas ayat-ayat Alkitab seperti di bawah ini. Lukas 4 ayat 8 tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10 maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah, iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Markus 12 ayat 29 jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes 17 ayat 3 inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan kata Allah yang dipakai dalam ayat-ayat di atas. Kaum muslim yang saya maksud tersebut mengartikan bahwa kata Tuhan Allah dalam ayat-ayat di atas berarti Allah SWT itu adalah Tuhan. Sehingga menurut mereka orang Kristen seharusnya hanya menyembah Allah SWT. Namun ternyata asumsi tersebut salah. Mereka bukan saya hanya bermodalkan kopas saja tapi juga mereka hanya membaca Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Arti kata Allah dalam Kristen berbeda dengan arti kata Allah dalam Islam. Dalam Kristen kata Allah merupakan terjemahan dari kata Elohim yang berarti sesembahan. Sedangkan kata Allah dalam Islam merujuk pada Allah SWT yang mempunyai arti nama Tuhan. Dalam video sebelumnya yang berjudul Kurios, Tuhan atau Tuhan, saya sudah menyinggung sedikit tentang asal kata Allah dalam Alkitab terjemahan Indonesia. Kata Allah dalam Alkitab terjemahan Indonesia merupakan terjemahan untuk Elohim dalam Perjanjian Lama dan Theos dalam Perjanjian Baru. Elohim adalah jenis sesembahan dalam bahasa Ibrani yang definisinya mirip dengan Adonai yaitu sesembahan, sedangkan Theos artinya pencipta dan pengatur segala sesuatu, Tuhan, sesembahan. Perbedaannya adalah Elohim menunjukkan jumlah sesembahannya sehingga Elohim berdefinisi sesembahan yang lebih dari dua tetapi menggunakan kata kerja tunggal. Sedangkan Theos adalah kata yang berbentuk jamak dan juga berbentuk tunggal. Harap dibedakan antara kata Allah dalam Alkitab dengan kata Allah dalam Islam yang merupakan nama Tuhan. Musa menulis, dengarlah, hai Israel, YHWH itu Elohim kita. Ulangan 6 ayat 4. Musa tidak menulis, YHWH itu Adonai kita karena Musa menekankan bentuk sesembahan Israel yang adalah jamak. Bukan menekankan sebutan umum saja seperti Adonai walaupun YHWH itu sendiri adalah Adonai bagi Israel. Kata Allah dalam Alkitab hanya terdapat pada terjemahan Alkitab berbahasa Arab atau bahasa yang dipengaruhi oleh bahasa Arab. Makanya kalau kita membaca Alkitab dalam bahasa aslinya atau terjemahan lainnya seperti terjemahan Inggris atau Jerman atau Spanyol, kita tidak akan menemukan kata Allah di dalamnya. Mengapa demikian?
Karena dalam Alkitab terjemahan berbahasa Arab atau yang dipengaruhi oleh bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, kata Allah tersebut sudah menjadi kosakata dalam bahasa tersebut sehingga digunakan dalam menerjemahkan kata Elohim. Sedangkan baik dalam bahasa aslinya ataupun terjemahan dalam bahasa lainnya, tidak dikenal kosakata Allah. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya dalam video yang berjudul Kurios, Tuan atau Tuhan, kesalahpaham ini terjadi dikarenakan kosakata yang ada dalam setiap bahasa berbeda-beda. Misalnya saja kata nasi dan beras diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi rice. Demikian juga dalam bahasa Ibrani terdapat kata Elohim, YHWH dan Adonai, sedangkan dalam bahasa Indonesia hanya ada kata Tuhan dan Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam bahasa Inggris mereka menggunakan kata God dan Lord. Padahal Lord sendiri bisa berarti Tuan dan Tuhan. Nah, setelah kita sudah mengerti penjelasan di atas, maka kita akan tahu bahwa penjelasan di atas membuktikan kalau Quran adalah karangan manusia belaka. Karena hal yang sama juga terjadi pada zaman Muhammad, di mana sang pengarang Quran hanya melakukan copy dan paste alias COPAS tanpa mengerti asal-usul kata Allah tersebut. Seperti dikatakan di atas bahwa kata Allah juga dipakai dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab. Namun sayangnya sang pengarang Quran ternyata telah salah mengartikan kata Allah tersebut. Sang pengarang Quran berpikir kalau kata Allah tersebut juga merupakan nama Tuhan seperti yang diartikan oleh kaum muslim yang bermodalkan kopas di atas. Sehingga dalam menulis Quran mereka menggunakan kata Allah SWT sebagai nama Tuhan mereka. Dan sekarang kita tahu salah satu alasannya mengapa orang Yahudi dan Kristen pada zaman Muhammad menolak mengikuti Muhammad. Karena mereka tahu kalau Tuhannya orang Yahudi dan Kristen itu bernama YHWH dan bukan Allah SWT. Sehingga ketika Muhammad memperkenalkan nama Tuhannya sebagai Allah SWT, tentunya orang Yahudi dan Kristen mereka menolak mengikuti Muhammad. Namun sayangnya banyak kaum muslim yang tidak sadar dibohongin, tapi juga tidak sedikit yang mengulang kesalahan yang sama.